Selamat sore, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Cukup Bu. baik. Oke, cukup baik ya. Kalau gitu, sebelum kelas Ibu mulai, Ibu akan absen dulu ya. Indah Prastiwi ada? Hadir, Bu. Maria Intan? Hadir, Bu. Paulina? Hadir, Bu. Andreas? Ada, Bu. Bernardus Ardian? Hadir, Bu. Ignatius Desma? Hadir, Bu. Widya Nurul? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya ini. Pada pertemuan hari ini anak-anak, Ibu akan membahas bab tentang materi struktur pasar. Semalam kan Ibu sudah kirimkan Ibu kepada kalian ya. Diharapkan kalian sudah membaca e-book itu. Oke deh, kalau gitu Ibu hari ini akan mereview sedikit tentang materi struktur pasar. Baik, Bu. Ibu ada media, yaitu scrapbook tentang materi struktur pasar. Ibu langsung mulai ya teman-teman, anak-anak tentang materi struktur pasar. Yang pertama, ada yang tahu nggak sih definisi struktur pasar itu apa? Belum, Bu. Belum ada tahu ya? Itu Ibu akan jelaskan. Struktur pasar merupakan suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar, seperti jumlah pembeli dan jumlah penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rentangan dalam pasar. Gimana kalian udah tahu sedikit ya tentang definisi struktur pasar? Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, dalam struktur pasar ini terdapat elemen-elemen, yakni terdiri dari 3 elemen. Pertama ada pangsa pasar. Pangsa pasar ini merupakan bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Lalu yang kedua ada konsentrasi. Konsentrasi ini merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Lalu yang terakhir ada hambatan untuk masuk. Nah, hambatan untuk masuk ini cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar yang mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadinya penurunan kecepatan pesaing baru. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur struktur pasar. Mulai dari yang pertama ada distribusi penjualan. Distribusi penjualan ini terdapat banyak penjual di mana tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Sebagai contohnya, perusahaan di pasar persaingan sempurna akan menawarkan produknya dengan harga yang sama dengan opportunity cost untuk memproduksinya. Kedua ada distribusi pembeli. Distribusi pembeli ini adalah jumlah dan besarnya pembeli pengaruh terhadap struktur pasar. Lalu yang ketiga ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk terjadi pada struktur pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Untuk penjelasan lanjutannya nanti Ibu akan jelaskan ya. Baik, Bu. Lalu yang selanjutnya diferensiasi ini bisa terjadi pada kualitas produk yang sama, tetapi berbeda warna, rasa, dan yang lainnya. Atau jenis produk yang sama tetapi kualitasnya yang berbeda. Lalu yang keempat ada halangan memasuki pasar. Nah, halangan memasuki pasar ini adalah kondisi di mana perusahaan potensial yang akan atau baru masuk ke dalam suatu industri mengalami kesulitan karena tidak memiliki banyak keunggulan kompetitif sebagaimana yang dimiliki perusahaan yang sudah ada sebelumnya dalam industri tersebut. Lalu yang kelima ada struktur biaya. Struktur biaya ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi maupun perubahan teknologi yang dapat memenangkan persaingan akibat operasi perusahaan efisien. Lalu yang keenam ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan supplier maupun pembeli dalam rangka pengusahaan pasar melalui kekuatan penggabungan ataupun kerjasama yang intensif. Hasil dari integrasi vertikal ini adalah perusahaan
mendapatkan minimasi biaya atau maksimasi profit. Lalu ada yang terakhir nih, konglomerasi. Konglomerasi sendiri bagi perusahaan menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk ataukah memproduksi berbagai macam produk yang berlainan. Nah, itu adalah beberapa unsur-unsur yang ada pada struktur pasar. Ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari struktur pasar. Yang pertama, ada pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu pasar atau industri di mana perusahaan individual memiliki kontrol atas harga output mereka. Seperti ini contohnya yakni PT Gas. Lalu yang kedua ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini merupakan bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda. Ini produk, contohnya ada produk minuman dan makanan ini dengan merek yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini merupakan pasar yang terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Biasanya struktur dari industri dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai 70-80% dari seluruh produksi atau nilai penjualannya. Seperti ini contohnya. Lalu yang terakhir ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya. Serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang atau garis. Seperti ini contohnya sama-sama menjual buah. Nah, berikut materi-materi yang telah Ibu sampaikan terkait materi struktur pasar. Nah, gimana? Kan ini Ibu sudah menjelaskan nih materi tentang struktur pasar, mulai dari definisi, elemen-elemen, unsur, dan bentuk-bentuk struktur pasar. Gimana? Ibu beri kesempatan kepada kalian, kalau misalnya ada yang bingung atau ada pertanyaan, boleh banget nih. Siapa yang masih ingin bertanya atau masih bingung? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh iya, silahkan Wiji, gimana? Saya masih sedikit bingung yang bentuk-bentuk struktur pasar yang terutama pada pasar persaingan sempurna ya, Bu. Oh, bentuk-bentuk Ya. struktur pasar ya pada persaingan Gitu. sempurna. Yang ini? Ya. Oke, Ibu akan jelaskan sekali lagi ya. Jadi, pasar persaingan sempurna ini dapat dikatakan sempurna karena pada pasar ini dalam satu lingkup mereka menjual satu jenis barang yang sama atau produk yang sama. Misalnya nih, pasar buah itu ya semuanya menjual buah. Terus harganya rata-rata tuh semuanya sama. Kayak pasar baju juga menjualnya baju-baju, rata-rata harganya sama. Seperti itu, Wiji. Oh, berarti dalam persaingan pasar persaingan sempurna itu tidak ada diskriminasi harga gitu ya, Bu. Jadi kayak di mana kios satu itu harganya lebih mahal daripada kios yang satunya gitu ya, Bu. Semua Iya. rata-rata sama. Ya, jadi semuanya sama. Jadi persaingan dianggap sempurna atau adil, bisa dibilang begitu, Wiji. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gimana yang lainnya? Ada pertanyaan atau masih ada materi yang bingung? Mungkin sudah Bu, sudah cukup. Oke, sudah cukup paham. Terima kasih ya semuanya, terutama untuk Wiji. Siapa tahu masih ada teman yang bingung tapi takut bertanya nih ya. Sudah dilakukan oleh Wiji. Jelas. Itu akan lanjutkan lagi ya pembelajaran kita yakni dengan permainan. Nah, ini tuh permainannya digunakan difungsikan agar kalian bisa memperdalam materi tentang struktur pasar lagi. Nah, jadi permainannya nih namanya permainan kotak rahasia. Jadi nanti cara bermainnya kalian akan Ibu tunjuk salah satu dulu. Untuk memilih salah satu yang ada di kotak rahasia ini ada 6 kotak rahasia nih. Nanti kalian pilih saya nomor 3, nanti Ibu akan buka dan Ibu akan bacakan soalnya. Oke, kalau gitu Ibu mulai aja ya. Dimulai dari Wiji, boleh deh mau pilih nomor berapa nih? Nomor 6 aja, Bu. Oke, nomor 6 ya Ibu buka nih. Bacakan soalnya. Sebutkan elemen-elemen yang ada pada struktur pasar menurut Jaya. Nah, apa aja tadi Wiji elemen-elemen yang ada di struktur pasar? Elemen-elemen struktur pasar itu ada 3, Bu, menurut saya. Yang pertama itu pangsa pasar, lalu yang kedua ada
konsentrasi. Lalu yang terakhir itu hambatan untuk masuk. Sekali Wiji. Jadi elemen-elemen itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada pangsa pasar, kedua konsentrasi, dan yang ketiga ada hambatan untuk masuk. Jadi di sini ada dijelaskan ya. Detail. Oke, jadi karena Wiji jawabannya benar, Ibu akan berikan poin 10. Nah, sekalian Ibu bacakan peraturan ulangnya ya teman-teman, kan tadi Ibu lupa. Nanti yang benar akan Ibu berikan poin 10, yang salah akan Ibu berikan poin 5, dan yang tidak bisa menjawab tentu saja poinnya 0. Jadi karena Wiji tadi bisa menjawab, Ibu beri poin 10 ya. Baik Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau tunjuk Angel. Angel mau pilih nomor berapa nih? Nomor 2 Bu. Oke, nomor 2 ya. Bacakan soalnya. Apa hasil yang didapatkan perusahaan dari integrasi vertikal? Jadi tadi integrasi vertikal itu ada pada unsur-unsur struktur pasar Angel. Apa? Ibu persilahkan untuk menjawab. Menurut saya jawabannya tuh perusahaan mendapatkan minimasi biaya, bukan ya Bu? Angel, jadi lebih lengkapnya perusahaan mendapatkan minimasi biaya atau maksimasi profit. Oke, karena Angel jawabannya benar, Angel juga mendapatkan poin 10 ya. Selanjutnya, Ibu lanjutkan lagi ya. Ibu mau menunjuk Bernardus Ardian nih, pilih nomor berapa? Nomor 3 Bu. Oke, nomor 3 ya. Ibu bacakan soalnya. Apa pengertian dari pasar monopoli? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan di bentuk-bentuk struktur pasar. Ibu persilahkan kepada Bernardus untuk menjawab atau menjelaskan menurut pendapat pribadi. Menurut saya suatu pasar atau industri di mana perusahaan individual memiliki kontrol atas harga output mereka. Oke, benar sekali ya Bernardus. Jadi, Ibu jelaskan sekali lagi, pasar monopoli adalah suatu pasar atau industri di mana perusahaan individual memiliki kontrol atas harga output mereka. Karena Mas Bernardus benar, Ibu kasih poin 10 lagi. Oke, selanjutnya kita tadi udah di nomor 2, 3, sama 6. Jadi tinggal sisa nomor 1, 4, sama 5. Angel mau pilih nomor berapa nih? Nomor 5 Bu. Oke, nomor 5 ya. Buka dan bacakan soalnya. Mengapa pasar persaingan sempurna bisa dikatakan sempurna nih Angel? Tadi kayaknya Wiji udah sempet tanya ya. Gimana nih menurut pendapat Angel? Saya pasar persaingan sempurna dikatakan sempurna karena tidak adanya diskriminasi harga, bukan sih Bu? Ya benar sekali Angel. Intinya tuh tidak ada diskriminasi harga. Nah, Ibu akan jelaskan secara lebih lengkapnya lagi ya tentang pasar persaingan sempurna bisa dikatakan sempurna itu karena dalam pasar itu menjual satu jenis produk atau satu merek, jadi tidak ada persaingan harga atau semuanya dianggap adil dalam pasar tersebut. Begitu ya Angel? Ya Bu, paham Bu. Oke, karena Angel menjawab benar, Ibu kasih poin tambahan 10 lagi ya. Ya Bu. Ibu lanjutkan karena sisa 2 soal. Nah, sisa nomor 4 sama nomor 1 nih. Ardian mau pilih nomor berapa? Nomor 4 Bu. Oke, pilih nomor 4 ya. Ibu jelaskan soalnya. Bagaimana struktur dari industri pasar oligopoli? Nah, gimana nih struktur dari pasar oligopoli? Ardian, Ibu berikan kesempatan untuk menjawab menurut pendapatmu. Menurut saya lupa Bu tentang soal itu, saya belum paham. Ya, Ardian belum paham. Setelah memahami itu, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, struktur dari industri pasar oligopoli ini terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai 70-80% dari seluruh produksi atau nilai penjualannya. Mana Ardian sudah makin paham ya? Paham Bu. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Yang terakhir nih, tinggal Wiji nih, tinggal nomor 1 ya Wiji ya. Mau Baik, tidak Bu. mau nih, Iya. bacakan soalnya. Apa saja karakteristik dan kondisi yang ditunjukkan suatu pasar dalam pengertiannya sebagai struktur pasar?
Nah, Wiji bisa jawab menurut pendapat Wiji. Ibu berikan kesempatan. Kalau menurut saya itu ini Bu, produk atau barang yang dijual dalam pasar. Sayang banget nih Wiji, jawabannya itu kurang tepat. Jadi, Ibu jelaskan lagi ya. Apa saja karakteristik dan kondisi yang ditunjukkan suatu pasar dalam pengertiannya sebagai struktur pasar. Nah, dari karakteristiknya itu ada jumlah pembeli, ada jumlah penjual, lalu ada keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan genangan dalam pasar. Ini sudah dijelaskan dalam definisi struktur pasar. Oke, karena jawabannya Wiji kurang tepat tapi sudah mau menjawab, Ibu kasih tambahan poin 5 ya Wiji. Baik. Nah, tadi karena Ardian belum bisa menjawab atau kurang paham, jadi tidak dapat skor Ardian. Baik, Bu. Oke, jadi Ibu akan membacakan total skor kalian. Jadi nanti yang tertinggi akan Ibu berikan reward ya. Angel mendapatkan total poin 20. Wiji mendapatkan total poin 15. Dan Ardian hanya mendapatkan poin 10. Jadi pemenangnya Angel ya. Makasih ya Bu. Dimakannya nanti pas istirahat ya. Terima kasih Bu. Oke anak-anak, yang lainnya yang belum dapat reward jangan bersedih ya. Besok Ibu adakan quiz bedakan lagi nih permainan. Oke? Ibu. Nah anak-anak, hari ini Ibu kan sudah menjelaskan tentang materi struktur pasar. Diharapkan kalian bisa mempelajarinya kembali, bisa dengan ibu yang sudah Ibu berikan atau dari sumber-sumber yang lainnya. Oke, cukup sekian kelas yang hari ini akan Ibu akhiri karena waktu juga sudah hampir habis. Besok kita akan lanjut tentang bab yang lainnya lagi. Ibu akan memberitahukan di grup WA. Terima kasih anak-anak, selamat sore. Makasih Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat sore.